yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dengar firman Tuhan. Ya, terutama bagi Anda semua yang punya masalah. Ya, kita sering dengar pesan Tuhan lewat saya, iman disertai dengan perbuatan, maka keajaiban mujizat terjadi. Ya, sering kita dengar. Setiap saya menyampaikan pesan Tuhan, ada kata-kata itu. Ya, bahkan ada kata-kata juga yang berkata, pertolonganku selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tetapi mungkin bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini, sering dengar pesan Tuhan itu, tapi mana sampai hari ini mana? Pertolongan Tuhan mana dalam hidupku? Belum ada. Belum ada jalan keluar yang terbaik. Mana belum ada pertolongan Tuhan? Belum ada kesembuhan. Belum ada pemulihan. Mana suamiku belum pulang sampai hari ini? Mana istriku belum pulang sampai hari ini? Belum bertobat sampai hari ini. Itu yang selalu ada di dalam hati kita. Ya, tetapi hari ini kita mau belajar. Selalu Tuhan berkata apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau, dan imanmu yang membuat keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Dan selalu iman disertai perbuatan, baru keajaiban mujizat terjadi. Hari ini kita mau belajar iman. Ibrani 11 ayat 1. Apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita lompat ke ayat 6. Saudara baca nanti di rumah ya. Iman ini bagus, baca terus sampai habis. Ya. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat. Kita percaya Tuhan hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus hari ini sebagai juru selamat kita. Tapi kita nggak pernah lihat, nggak pernah bertemu Yesus kan? Benar nggak? Tapi kita percaya. Dan ketika engkau percaya, engkau berdoa. Engkau yakin dan percaya, engkau terus berdoa dan berdoa. Memohon pertolongannya. Maka pertolongannya tiba-tiba. Walaupun kita nggak lihat Tuhan di samping kita. Tetapi tiba-tiba pertolongannya itu datang. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tiba-tiba ada jalan keluar yang terjadi. Tiba-tiba tadinya sudah mungkin. Sudah mentok. Nggak ada jalan sudah. Nggak mungkin bisa. Tetapi tiba-tiba ada pertolongan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya seperti di ayat firman Tuhan ini ada. Ya. Di ayat firman Tuhan ini ada contohnya ayat 29. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, karena iman, Musa mendengarkan perintah Tuhan, maka Laut Merah itu terbelah jadi dua. Dan bangsa Israel boleh melintasi Laut Merah itu sama seperti melintasi tanah yang kering. Sedangkan orang Mesir yang mengejar mereka itu mati tenggelam. Tetapi orang Israel dengan tenang, santai, jalan sampai ke seberang. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara ya belajar dari peristiwa ini.
Dan ini benar-benar terjadi kepada jemaat yang ada di Zoom kita. Nanti waktu yang lain ketika sudah digenapi Tuhan semuanya, nanti beliau yang akan bersaksi di hadapan saudara. Ya, tetapi saya akan menyampaikan buat saudara. Kita belajar dari tokoh yang ada di Zoom kita ini. Ketika beliau mengalami masalah persoalan yang tidak mungkin, secara manusia tidak mungkin ada jalan keluar, secara manusia tidak mungkin ada yang bisa menolong. Tetapi pertolongan Tuhan tiba pada waktunya dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Sering kita berkata iman disertai dengan perbuatan. Kita percaya Yesus Kristus itu ada, ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Maha Penguasa. Tuhan itu Maha Tahu. Kita percaya semuanya itu luar biasa. Tetapi saudara, ketika engkau percaya, engkau harus melakukan perintah Tuhan, yaitu engkau mengasihi Dia dengan segenap hati. Yang satu pertama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tidak cuma kita mengasihi Dia, tetapi kita mau taat dan dengar-dengaran akan perintahnya di dalam firman Tuhan. Tidak cuma dengar-dengaran, tetapi melakukan sesuai dengan perintahnya. Ya, saya akan saksikan begini. Jemaat di Zoom ini ada di sini, ya. Beliau mengalami masalah persoalan. Beliau mengalami masalah persoalan itu rasanya itu luar biasa. Mungkin secara manusia nggak sanggup, ya, nggak tahan. Tetapi saudara, ketika dia punya Yesus, dia tidak berharap sama manusia, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan dia tetap mengandalkan Tuhan sampai hari. Ketika masalah persoalan terjadi, tokonya melayang sudah diambil, ya, hilang. Rumahnya melayang diambil, hilang. Bahkan tempat usahanya juga diambil, hilang. Semuanya hilang. Tetapi ketika ibu ini, dia terus berdoa. Dia terus tersungkur di kaki Yesus. Tidak cuma berdoa tok. Tetapi dia hidup taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Dia tidak lalai untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom. Dia juga tidak pernah lalai untuk menabur seberapa yang bisa dia berikan. Ya. Dan dia berusaha, padahal sendirinya tuh kecepit. Dirinya tuh nggak punya uang, ya kan? Mungkin buat makan aja cukupkan pas-pasan. Tetapi dia punya hati. Dia mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia belajar mentaati firman Tuhan. Dia belajar melakukan apa yang menjadi bagian dia yang harus dia lakukan. Dan dia percaya ketika dia melakukan bagian dia, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan pasti memberi jawaban yang terbaik. Ya. Dan Tuhan hibur dia, ya, di antara kesesakan, di antara masalah persoalan yang datang. Tetapi Tuhan masih menghibur dia. Tuhan berikan anak-anaknya kedudukan dan jabatan yang luar biasa. Walaupun dengan susah payah dia menyekolahkan anaknya, dengan susah payah dia berusaha, tetapi Tuhan memberikan kepandaian kepada anaknya, sehingga anaknya itu bisa lulus, anaknya itu bisa diterima, dan anaknya itu bisa menjadi dokter. Ya, satu menjadi dokter dan satu lagi masih kerja di luar negeri. Saudara, tetapi ibu ini terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa. Dan dia tidak pernah berputus asa walaupun dia susah. Tuhan memberkati dia dengan usaha pekerjaan. Apa yang dia lakukan dan kerjakan, itu Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Banyak orang-orang yang beli hasil kerjanya dia, ya, hasil apa yang dia produksi, sehingga cukup buat hidup, cukup buat makan. Dan ibu ini senantiasa setia, selalu ada di Zoom kita. Saudara, dia tidak berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa nasibku begini? Tuhan kenapa engkau tidak memberkati aku? Engkau sudah lihat aku setia di Zoom Tuhan. Selalu masuk, tidak pernah tidak masuk Tuhan.
Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa tidak Tuhan tolong aku? Kenapa Tuhan tidak buat suamiku bertobat, Tuhan? Wah, macam-macam. Tapi enggak, dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong aku. Iya. Dan ketika dia terus berdoa begitu, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara yang di luar nalar kita. Ya, dan cara Tuhan itu luar biasa, nanti lain kali dia yang bersaksi sendiri. Ya, yang itu bagian dia. Dan ketika Tuhan punya cara, maka suaminya yang tadinya kuat dan gagah perkasa, yang merasa mampu, merasa pandai, pokoknya luar biasa. Tetapi Tuhan punya cara membuat suaminya mulai rendah hati dan mulai bersyukur, ya. Dan ketika sudah rendah hati, sudah bersyukur, Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Tetapi masalah belum selesai, ya. Yang terakhir, masalahnya sama dengan yang kita dengar kesaksiannya Ibu Imelda, ya. Yang waktu itu juga rumahnya akan dilelang. Dan ketika Ibu Imelda terus berdoa, Tuhan kirim orang yang dia tidak kenal, orang Samarinda yang bisa nebus rumahnya. Dan sampai hari ini rumahnya diberikan kepada Imelda gratis. Tidak bayar 1 rupiah pun. Dan dia mulai menata hidupnya, bekerja. Nah, ibu ini juga, dia mengalami, ya, dia mengalami kecepit, kepepet. Dan beberapa hari lagi, rumahnya juga harus dilelang. Ya, rumah yang lain sudah melayang, sudah nggak ada, tinggal 1. Dan 1 ini pun kalau dilelang, dia mau tinggal di mana? Ya. Dan ibu ini telepon saya, Cik Lingling, saya besok mau ke rumahnya Cik Lingling. Saya mau ngomong sesuatu. Saya pikir kenapa tidak ngomong di telepon aja, iya kan? Lalu saya tanya, loh, Cik mau ke rumah saya tuh naik apa? Naik Grab. Waduh, naik Grab. Otak saya langsung pikir, ini naik Grab dari sana, dari timur ke barat. Wah, Grabnya tok PP bisa 300.000 lebih, ya, jauh. Lalu saya berkata, udah nggak usah ke rumah saya aja yang ke sana. Kenapa? Karena saya ke sana, saya ada kendaraan, nggak perlu bayar uang Grab, kan? Nah, saya aja yang ke tempat ibu nggak usah ke tempat saya. Dan akhirnya saya sama anak saya pergi ke rumah beliau. Kita ngobrol. Saudara, ketika kita ngobrol, ibu ini mencurahkan seluruh isi hatinya. Ya, dia udah nggak bisa, dia nggak berdaya, dia menangis, dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Dan dia berdoa. Dia berkata begini, satu hal saudara ambil. Dengar baik-baik, ketika dia berserah, tidak ada jalan, tidak ada pertolongan. Udah kepepet, udah nggak mungkin ada yang bisa tolong. Saudaranya aja nggak ada yang tolong kok. Ya. Apalagi orang lain. Ya kan? Cuman ada Tuhan. Dan ibu ini sudah nggak tahu lagi, ini rumah sudah ada peminatnya. Kalau sudah diambil, mau tinggal di mana? Dan dia bercerita ketika dia diam-diam, dia duduk di sofanya, dia diam-diam, dia berdoa sama Tuhan, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau sudah tolong saya banyak. Engkau pelihara hidupku sampai hari ini. Aku masih bisa bekerja, aku masih bisa makan, Tuhan. Terima kasih. Tetapi Tuhan, kalau rumah ini diambil ya Tuhan, saya mau tinggal di mana? Dan saya bagaimana bisa hidup? Karena kalau nggak ada tempatnya kan nggak bisa bekerja ya saudara. Nah, dia cuma sederhana dia berkata, Tuhan, saya mau di mana? Saya bagaimana bisa hidup? Saya nggak minta apa-apa Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan. Tuhan tidak akan menelantarkan saya. Satu yang saya ambil lagi, dia berdoa dengan iman. Dia percaya Tuhan sudah tolong dia. Tidak tahu caranya bagaimana. Saudara, iman itu Anda percaya walaupun Anda tidak melihat kenyataan. Dan ibu ini belum mendapat pertolongan, tetapi dia percaya doanya diganti. Dia percaya Tuhan sudah menolong dia. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat dia.
Dan ketika saya ada di sana mendengar ceritanya dia, ya, saya dengerin aja dia cerita. Sudah ada jalan. Dan dia berkata begini, waktu saya duduk, malam hari saya duduk di kursi sambil saya berdoa sama Tuhan. Saya sambil merenung, saya mikir, Tuhan, saya sudah benar-benar pasrah. Saya benar-benar berserah sudah Tuhan, mau apapun terserah. Saya tidak mungkin memerintah Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan tidak akan menelantarkan saya. Ya. Dan tiba-tiba ada bisikan suara. Dia mendengar suara dalam hatinya. Ya. Dia mendengar suara dalam hatinya, kalau nanti ada yang nolong, ngomong siapa sih nolong, yaitu sampaikan kepada yang nolong. Supaya kamu boleh tetap tinggal di rumah ini. Dan ibu itu berkata sama saya, Cik Lingling, saya tidak mampu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Cik Lingling bisa tolong saya. Kalau ada yang nebus rumah saya ini, tapi kalau bisa saya diizinkan tinggal di sini, mungkin saya bayar kontraknya setahun. Ya, saya bisa bayar kontraknya kalau untuk setahun. Ya. Dan dia tidak berharap lebih. Cuma tidak diusir. Kenapa? Karena suaminya baru sembuh dari sakit dan belum sehat. Nggak mungkin bisa angkat-angkat pindah-pindah rumah. Ya kan? Dan kalau pindah rumah itu barangnya banyak, sulit sekali. Dan dia sudah pasrah sama Tuhan. Saudara, ketika dia berkata begitu, dia sudah berserah sama Tuhan. Itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, waktu dia berkata begitu, tiba-tiba Tuhan itu seperti ingatkan saya. Dan saya langsung ngomong gini, coba ya berdoa. Ya, ini ada seseorang jemaat juga nih, jemaat juga yang ada di Zoom. Ya, saya bilang ini ada seseorang. Saya tahu orang ini selalu menolong. Tapi nggak tahu dalam hati saya Tuhan seperti menunjukkan gambaran ini. Berdoa saja ya. Besok saya mau ketemu sama keluarga ini. Karena saya sudah janjian hari Jumat, Nah, setelah selesai berbincang-bincang, lalu saya pamit pulang. Saudara, ketika saya pamit pulang, saya langsung angkat telepon. Saya langsung hubungin jemaat ini. Ya, keluarga ini. Saya cerita ini begini. Jawabannya apa? Cik Lingling, saya mau menolong. Dan kalau saya yang menolong, tidak perlu bayar uang sewa 1 tahun, 2 tahun. Tidak perlu. Semuanya free. Saya menolong dengan tulus. Saudara, Tuhan itu ajaib. Tadi sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku boleh tinggal aja sewa setahun aja nggak apa-apa. Saya akan bayar setahun 2 tahun. Yang penting jangan sekarang ini diusir dari tempat ini. Ya, karena mendadak dari tempat tinggal dan kedua anaknya mau menikah. Ya kan, coba bayangin repotnya bagaimana. Tetapi Tuhan selalu melihat hati. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, ketika engkau terus mengasihi dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan, dan engkau tidak berdiam diri menjadi pendengar yang baik, tetapi engkau juga menjadi pelaku yang baik. Dan ibu ini dia selalu memperhatikan. Ketika dia mendapat berkat, dia berusaha untuk memberikan buat pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin di mata manusia enggak ada artinya, mungkin enggak banyak, tetapi Tuhan lihat hatinya dia kaya. Ya. Dan ketika dia berusaha melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya langsung kabarin ibu itu. Wah, Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Saya baru telepon, saya enggak ngomong. Saya cuma telepon, keluarga ini sudah berkata dia akan tolong.
Berdoa ya, berdoa. Besok benar-benar saya bawa keluarga ini, saya kenalkan. Saudara tahu nggak, keluarga ini sama sekali tidak pernah ketemu dengan ibu yang mengalami masalah. Nggak pernah kenal. Nggak pernah ketemu sekalipun. Tetapi kemarin saya ajak, saya ketemukan. Saya ketemukan, saya kenalkan. Dan ketika ada perkenalan, ada perbincangan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan hebatnya keluarga ini. Ya, bukan dia hebat, bukan. Tetapi hebatnya Tuhan membuat keluarga ini menolong tanpa pamrih. Tidak perlu bayar ganti rugi dan macam-macam. Tidak. Aku tolong. Nanti kalau ada uang, engkau kembalikan uangku. Silakan ambil sertifikat rumahnya. Saudara, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ini enggak kenal loh, enggak kenal. Lek wis kenal 2-3 kali enggak apa-apa, enggak kenal belas. Lihat wajahnya aja, ketemu aja enggak pernah. Baru kemarin langsung ketemu. Langsung ada pertolongan. Kenapa? Semua itu karena Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan kok bisa ya? Kok bisa? Tuhan bilang apa? Aku sangat mengasihi ibu ini. Aku melihat hatinya dan aku berbelas kasih kepada ibu ini. Makanya aku menolong ibu ini. Saudara, ibu ini adalah wanita sederhana. Dia hanya melekat sama Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam dirinya, dia cuman sujud di hadapan Tuhan. Dan ketika semua masalah persoalan yang dia hadapi, begitu bertubi-tubi, begitu bertumpuk-tumpuk. Tetapi saya percaya ketika ibu ini masih kuat sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam diri ibu ini. Dan hari ini saudara, kalau ibu ini bisa ditolong dengan keluarga sama-sama anak sum di tempat kita, kok bisa? Bisa karena Tuhan. Anda yang mengalami masalah persoalan pun, Anda bisa ditolong Tuhan, Anda bisa mendapat pertolongan Tuhan, Anda bisa mendapat jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Ketika Anda benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan Anda benar-benar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ibrani 11, ayat 36, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman ibu ini yang selalu berdoa, yang selalu tersungkur di kaki Tuhan. Dan Tuhan melihat 7 kali dikelilingi. Artinya ketika sempurna, ketika hatimu, ketika semua yang kau lakukan itu membuat Tuhan berkenan di hadapanmu. Dan ketika Tuhan berkenan, maka saatnya Tuhan beracara, tembok-tembok Yeriko itu roboh. Dan roboh. Masalah persoalanmu semuanya Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saudara, apapun keadaanmu yang sakit, yang kau merasa, mana kok belum ada pertolongan. Yakin dan percaya imani. Ketika engkau masih dalam keadaan sakit, tetapi imani, engkau itu sudah sembuh. Walaupun engkau merasa sakit, tetapi bayangkan engkau sudah sembuh, bayangkan engkau sudah sehat, engkau bisa lari, engkau bisa bekerja. Dan ketika engkau mengimani itu terus jadi. Itu terjadi dalam hidupmu. Saya pernah dengar ya, seorang hamba Tuhan yang besar yang diberkati Tuhan luar biasa. Kalau doa pagi, setiap doa pagi jam 4 pagi di gerejanya, dia selalu berkata, bayangkan imani. Apa yang kamu inginkan, bayangkan. Kalau engkau belum punya rumah, bayangkan engkau sudah punya rumah. Bayangkan rumah yang kau inginkan modelnya begini, bayangkan. Itu jadi. Bayangkan kalau engkau sakit, bayangkan engkau sudah sembuh. Bayangkan ketika kau punya masalah persoalan, masalahmu sudah terselesaikan, engkau berkemenangan. Bayangkan, itu jadi. Tetapi saudara, banyak dari kita punya iman yang dengan iman, aku pasti dapat. Wah, ini pasti jadi milikku. Aku pasti dapat begini, aku pasti berhasil. Tetapi saudara, engkau hanya dengan iman, tetapi tanpa perbuatan.
Dan ketika engkau tidak ada perbuatan sama sekali, bagaimana Tuhan mau memberikan pertolongan? Tidak bisa. Petani kalau tidak pernah menanam, dia tidak akan menuai. Petani kalau cuma duduk malas-malasan, cuma berdoa dan berdoa, tidak pernah menanam, tidak bakal tumbuh itu. Tidak bakal kita makan beras kalau tidak ada petani yang menanam. Dan hari ini Tuhan benar-benar memperlihatkan, ya, secara nggak sengaja tadi saya lihat HP saya, Tuhan perlihatkan begini. Ingat nggak waktu itu Tuhan memperlihatkan kepada kita sebuah kantong persembahan yang besar. Buat sak rumah, pokoknya besar kantongan ini. Dan Tuhan sendiri yang bawa. Ketika dibawa ke Indonesia, orang Indonesia mempersembahkan cuman sedikit, tidak sampai seperempat. Dibawa ke negara Amerika. Dan di Amerika, Tuhan biarkan orang Amerika mempersembahkan cuman sedikit. Tetapi ketika dibawa ke negara China, banyak tangan-tangan orang negara itu masukin persembahan sampai penuh-penuh. Dan Tuhan berkata, negara China, dia akan menjadi negara yang besar dan diberkati Tuhan luar biasa. Betul, saudara. Kita lihat dia sekarang menjadi negara yang berhasil, yang raksasa yang besar. Tetapi saudara tahu nggak, Tuhan ingatkan saya, waktu tadi saya melihat videonya robot. Ya, bukan manusia, robot. Robot ini bekerja di sawah, disertai dengan satu manusia bosnya. Dan saya lihat robot ini dengan cekatan, menanam. Cepat sekali menanam. Satu ladang yang besar itu robot yang kerja, ditanam semua. Dan ketika menuai, robot itu yang menuai semua. Saya melihat banyak wortel, banyak lobak, banyak semua. Yang kerja, yang menuai robot, bukan manusia. Dan Tuhan katakan, lihat itu percepatan terjadi. Kalau kita pakai tenaga kita manusia, 10 petani belum tentu langsung bisa menanam itu semua ladang itu bisa tertanam semua. Tidak bisa. Tetapi inilah percepatan terjadi. Robot itu nanam, robot itu sing manen, robot itu yang mengumpulkan hasilnya. Dan saudara tahu, percepatan itu sedang terjadi di negara China. Kenapa? Mereka pakai robot dan robot, mereka nanam dan nanam. Hasilnya berkali lipat ganda. Dengan cara kita manusia di Indonesia yang nanam. Pakai tenaga manusia. Bayangin. Makanya Tuhan bilang dia akan menjadi negara yang diberkati Tuhan luar biasa. Ingat nggak pernah saya dapat penglihatan? Waktu Indonesia kekeringan, Indonesia kekurangan. Maka Tuhan berikan ada satu kontainer dari negara China yang datang bersama presidennya. Yang memberikan beras. Bukan diberikan satu kontainer, bukan. Tetapi diberikan satu karung, setengah karung cuman. Dan dibagikan beras kepada manusia yang berjajar antri. Saudara, harusnya Indonesia ini adalah tanah yang subur. Indonesia adalah tanah yang gembur. Ya, tetapi kenapa lambat? Tidak ada percepatan terjadi. Tetapi coba kalau kita mau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan. Dan kita mau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Percepatan itu terjadi dalam hidup. Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Kalau kita manusia tenaga terbatas, sehari bekerja cuma berapa jam? 12 jam sudah capek. Robot itu bisa bekerja 24 jam tanpa berhenti. Dan tidak capek. Dan kerja robot itu luar biasa cepatnya. Panennya itu luar biasa. Dan hari ini saudara, ketika engkau benar di hadapan Tuhan seperti ibu tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, dan saya percaya Anda semua yang di Zoom ini, ketika Anda setia, Anda melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya melihat banyak satu persatu yang sudah dapat pertolongan Tuhan.
Saya melihat ada perubahan demi perubahan terjadi. Bapak saya lihat dulu waktu ketemu saya pertama sama sekarang wajahnya lain. Sekarang lebih seger, gemuk. Kenapa? Ada perubahan. Dari rumah di petak apartemen pindah rumah 500 meter gratis. Ya. Kok bisa terjadi? Dan ada lagi yang mengalami Imelda yang paling ya yang boleh dibilang luar biasa, YouTube-nya banyak yang ditonton orang. Dia mengalami pertolongan yang luar biasa dan hari ini ada lagi yang mendapat pertolongan Tuhan. Ibu ini mendapat pertolongan yang luar biasa. Nanti kalau sudah selesai, beliau akan bersaksi di hadapan saudara. Saudara, hari ini Tuhan sayang sama kita semua yang ada di Zoom ini. Tuhan mau kita juga mengalami pertolongan, kita mengalami terobosan demi terobosan terjadi, kita mengalami percepatan terjadi dengan caranya yang ajaib. Tetapi kita jangan cuma datang dan datang, cuma mau dengar dan mau dengar. Ibu ini juga datang dengar firman Tuhan, ibu ini juga datang dengar pesan Tuhan. Ibu ini juga melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, bekerja. Dan dia juga melakukan, dia mulai mendukung, dia mendoakan, dia menabur untuk pekerjaan Tuhan walaupun kelihatannya kecil di Zoom ini. Tetapi ibu ini percaya. Dan ketika ibu ini percaya, dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika dia punya masalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan masalahnya ditolong Tuhan dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga. Hari ini mari bagi Anda, kenapa kita nggak pernah selesai-selesai? Kenapa kita berdoa dan berdoa, Tuhan rumahku Tuhan, laku Tuhan, laku no Tuhan, laku no Tuhan, laku no terus Tuhan, disuruh ngelaku no terus. Kita itu nggak menggenggam terus, kita nggak pernah melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Gimana Tuhan mau menjawab? Nggak bisa, saudara. Bukan saya ini nyuruh saudara, enggak. Tapi saya ini dikasih tugas sama Tuhan mengajak saudara untuk saudara semua yang ada di Zoom ini jadi orang benar. Melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaranku lah yang memerdekakan engkau. Hanya kebenaranku lah yang membuat jalan terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan hanya kebenaran pula yang membuat pintu surga terbuka bagimu juga di surga juga di bumi. Anda masuk ke dalam Zoom ini semua diajar, ya, dibersihkan, disiram air kehidupan Tuhan, dibersihkan, lukanya disembuhkan, kayunya, kekerasannya, keangkuhannya, kesombongannya dikikis sampai jadi rendah hati. Sampai benar di hadapan Tuhan. Pasirnya, tanah liatnya semua dibanting, dikeluarkan semua batu kerikilnya. Otot-ototnya, kawatnya, semua dikeluarkan sampai engkau menjadi tanah liat yang gembur, yang subur, sampai engkau bisa dibentuk jadi bejana yang indah. Dan ketika engkau jadi bejana yang indah, tangan Tuhan sendiri yang akan membawa engkau, yang akan mempromosikan engkau dengan caranya yang tidak terduga. Iya, mari. Saya melihat luar biasa, yang setia, yang benar. Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Terkadang yang sudah ditolong Tuhan itu lupa, ya. Udah lupa nggak kembali lagi, ya sudah itu jalan dia. Tetapi saya berharap Anda tetap setia. Kenapa? Ketika engkau setia, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Masalah persoalanmu mendapat pertolongan Tuhan, mendapat jalan keluar yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, banyak kesaksian ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Dan saya mau Anda tidak biasa-biasa, apalagi pesan Tuhan. Wadah ini akan Tuhan bawa naik ke mancanegara. Ketika engkau benar, engkau pasti diangkat, ditinggikan Tuhan. Engkau pasti dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan tawaran-tawaran akan berdatangan. Semua akan diberikan kepada engkau. Tuhan akan buka jalan dan buka jalan. Yang penting saat ini, belajar, lakukan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita punya iman boleh.
Luar biasa. Mau iman sebesar biji sesawi, mau sebiji salak, mau sebiji durian, itu luar biasa. Tetapi kalau tanpa perbuatan, semuanya sia-sia. Kosong, tidak ada artinya. Tetapi iman disertai dengan perbuatan itu luar biasa. Terutama lagi ketika engkau mempunyai iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Anda baca di rumah. Kalau engkau punya iman yang mengalahkan dunia, wow, luar biasa. Semua akan diberikan kepada Tuhan kepada dalam hidupmu. Kalau engkau punya iman yang luar biasa. Nomor 1 Tuhan. Yang lain nanti, yang penting aku Tuhan dulu. Ya, keperluanku banyak, tapi aku penting mengutamakan Tuhan dulu. Dan ketika engkau punya iman seperti itu, hasilnya luar biasa. Ada seorang ibu berkata begini sama saya, Cik Lingling, pernah dengar enggak kabar, ya? Kan banyak sekarang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, ya, senior lagi, yang mulai berkata, dahulukan orang tuamu. Berikan kepada orang tuamu dahulu. Baru engkau perhatikan pekerjaan Tuhan. Jangan salah. Engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Itu tidak benar. Saya bingung juga, ya mau jawab apa. Tetapi Roh Kudus memberi jawaban. Lalu saya berkata begini, maaf ya, Tuhan jawab begini. Anda, firman Tuhan berkata, utamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Tetapi jangan lalai. Perhatikan orang tuamu. Berbakti kepada orang tuamu. Karena ketika engkau berbakti kepada orang tuamu, maka lanjut umurmu, ya, panjang umurmu. Dan engkau hoki diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi bukan kita dibalik. Loh, tapi ini pendeta ini ngomongnya gini. Terus saya cuma dikasih tahu begini sama Tuhan. Roh Kudus berkata begini. Kalau engkau sakit, apakah orang tuamu bisa menyembuhkan engkau? Tidak bisa. Kalau engkau sakit, apakah orang tuamu bisa memperpanjang umurmu? Tidak bisa. Dan Tuhan berkata, akulah sumber kehidupan itu. Akulah yang bisa memberikan nafas kehidupan itu. Raja Hizkia ketika dia divonis mati, tetapi ketika dia datang kepada aku bisa memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Akulah pemberi nafas kehidupan kepada manusia. Dan ketika manusia itu datang kepada aku, manusia itu mengutamakan aku di dalam hidupnya, melebihi segala yang di dalam dunia ini, aku akan menyertai, aku akan memelihara hidupnya, aku yang memberikan kekuatan, kemampuan dan panjang umur yang dari aku. Tetapi firman Tuhan juga berkata, hargai dan hormati orang tuamu, perhatikan orang tuamu. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan, jangan sampai orang tuamu karena engkau sibuk, karena engkau menjadi orang yang terkenal, nggak ada waktu dan orang tuamu kamu masukkan ke panti jompo. Jangan. Sesibuk apapun, tetap hargai, tetap pelihara orang tuamu. Maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan hari ini saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuk ini kepada kita. Mari, apapun keadaanmu, masalahmu, saya percaya ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, keajaiban mujizat Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang tidak terduga. Dan saya percaya ketika ibu ini mendapat pertolongan, saya selalu tanya, Tuhan kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Tuhan jawab, aku sangat mengasihi ibu ini. Ya, karena aku mendengar seruan doanya. Aku berbelas kasih. Saudara, ketika engkau selalu berseru sama Tuhan,
mengetuk pintu hati Tuhan dengan pujian penyembahan-Mu, disertai hati yang benar dan bersyukur. Maka itu membuat Tuhan berbelas kasih. Dan ketika Tuhan berbelas kasih, pertolongan Tuhan indah pada waktunya, tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Saya kalau mau bersaksi tidak habis-habis. Saudara nggak tahu hari-hari ini saya, aduh rasanya itu pingin istirahat, itu nggak bisa. Ya, karena banyak yang harus saya kerjakan, harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Tetapi sampai hari ini kalau saya boleh ada, tetap kuat, tetap tersenyum di hadapan saudara. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, mari hari ini biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin semangat dan kita mulai koreksi diri, mulai merubah. Kita jangan terus cuman maunya kita harus Tuhan itu nurut kita, Tuhan itu dengar kita. Tidak. Jangan cuma tunjuk-tunjuk, tetapi mulai koreksi diri kita sendiri. Amin. Ya. Saya lihat saudara mendengarkan, berdiam diri, nggak tahu dengerin, nggak tahu ngantuk, saya juga nggak tahu. Ya. Tetapi mari, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya dengan cara Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini. Yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami perubahan Tuhan, yang luar biasa, yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Luar biasa. Ya. Dan saya percaya Anda pun, ketika Anda benar, Anda pun akan mendapat pertolongan. Ya. Di sini ada yang bersaksi, ya, waktu itu masih muda. Dia juga mengalami masalah yang luar biasa. Ya, orang tuanya dua-dua meninggal dunia. Bayangin, dua-dua orang tuanya meninggal dunia. Mereka 4 saudara. Cuma ditinggali utang. Utangnya banyak, seabrek-abrek. Dan dikelilingi oleh penagih-penagih hutang. Mereka sudah angkat tangan, sudah nggak mungkin, sudah nggak bisa, pasrah. Tetapi sekali lagi ditolong. Mendapat pertolongan Tuhan dari keluarga ini. Dan ketika mendapat pertolongan Tuhan, yang tadi udah putus asa, udah minus, sudah nggak mungkin. Tiba-tiba dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Semua mulai diatur, dikerjakan. Utangnya orang tuanya semua lunas terbayar. Masih bisa sisa banyak. Bisa cukup beli rumah. Saudara, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa tolong dengan caranya yang ajaib. Ya, apapun hari ini masalahmu, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Anda jangan lewatkan, nanti yang akan datang, mereka akan bersaksi sendiri di hadapan saudara. Ya, kalau ibu ini bisa ditolong Tuhan, bisa Tuhan kirim keluarga yang dia tidak kenal. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, tapi itulah Tuhan. Pertolongannya selalu tidak terduga. Di luar, mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini ya menjadi kekuatan dan semangat bagi kita semua. Ada Ibu Gembala Feben ini masih ada di tempat? Ya. Ibu Gembala Feben ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Pertolongan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur untuk membalas kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Engkau memelihara kami. Bukan saja soal yang, oh Tuhan, perkara-perkara duniawi. Tetapi Tuhan juga tolong kami dengan berkat-berkat ilahi, berkat surgawi. Oh, sampai hari ini terima kasih kami dapat menikmati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh hidup sampai hari ini. Bukan usaha kami semata, tetapi oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih.
Ya apa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu. Tuhan, seringkali manusia itu mengagumi kesuksesan orang lain. Seringkali manusia ini melihat, oh haleluya, dan timbullah iri hati, membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Sedangkan hidup ini padahal Tuhan juga pelihara. Kami kurang bersyukur kepadamu. Kami kurang sungguh-sungguh, kami kurang serius dalam kami mengiring Engkau. Sehingga hidup kami seperti, oh Tuhan ya begini-begini saja. Kami tidak akan pernah mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan jika kami tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jika kami tidak benar hidup melayani Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni kami hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, sucikan hati pikiran kami. Supaya kami boleh berpikir yang positif. Oh Tuhan, memberikan dampak yang baik tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, tentang sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Tuhan jabarkan. Oh Tuhan, biarlah itu masuk dalam hati kami. Firman-Mu membuat kami bertumbuh rohani, dewasa, kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tidak selalu meminta-minta, tetapi kami belajar untuk berbagi, memberi. Tuhan, apapun yang kami bisa lakukan. Tuhan tidak menuntut yang apa yang tidak kami punya. Tuhan tidak pernah menuntut melebihi dengan kekuatan kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan tahu berkat apa yang kami terima. Oh haleluya, kami belajar untuk mengembalikannya. Oh Tuhan, memberkati pelayanan, memberkati orang lain untuk berbagi sukacita kebaikan, berbagi soal oh Tuhan, baik soal materi ataupun keuangan, soal oh Tuhan memberikan orang lain bisa damai sejahtera, bisa berbagi sukacita kepada orang lain. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami. Biarlah kami yang diajar mengerti, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sudah mengajar, yang sudah membimbing kami secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu. Kalau memang hari-hari ini hamba-Mu banyak kesibukan, oh Tuhan juga ada problem. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan memberikan semangat untuk melayani Tuhan. Karena itu sudah merupakan komitmen untuk melayani Tuhan. Kami tidak bisa mundur lagi Tuhan. Karena kalau kami mundur, Tuhan tidak akan berkenan kepada kami. Itulah sebabnya kami hanya minta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan ekstra kekuatan pada hamba-Mu Cik Lingling. Berikan hikmat akal budi ya Tuhan. Berikan kesabaran dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan, haleluya, pergumulan hamba-Mu. Oh Tuhan, Natal semakin hari semakin dekat. Oh Tuhan, dana yang dibutuhkan Tuhan segera tersedia dan tercukupkan semuanya. Juga kami berdoa untuk baksos. Oh Tuhan, untuk mengunjungi, oh haleluya, panti asuhan maupun panti jumbo. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati para dermawan, anak-anak Tuhan, simpatisan yang sudah berkorban. Berkati mereka yang memiliki jiwa loyalitas untuk pelayanan. Maka Tuhan tidak akan diam, Tuhan akan mengambil alih semua lewat pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya diberkati Tuhan, rumah tangga, oh Tuhan, hidup nikahnya diberkati oleh Tuhan. Bisnisnya, usahanya, kesehatannya diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba untuk melayani. Oh Tuhan, di dalam Grace Ministry, baik onset, oh Tuhan, di Miswan ataupun di Menara Doa.
Kami juga berdoa untuk pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya, sampai di luar kota. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan-Mu senantiasa. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk co-host. Tuhan berkati pelayanannya, pengabdiannya, pengorbanannya, tenaga, waktu, pikiran yang sudah mereka curahkan untuk pelayanan di dalam Grace Ministry. Tuhan membalas, Tuhan melimpahkan kebaikan atas rumah tangga hidup Mika, Babu. Oh Tuhan, David bersama istri dan anak-anaknya, usaha pekerjaannya, hidup nikahnya. Oh Tuhan, kebutuhan dan keperluannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Julius bersama. Oh Tuhan, kedua orang tuanya, juga memenya Stasia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu pergumulan mereka, Tuhan pedulikan. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga melimpahkan dengan segala yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang masih tetap setia di dalam Zoom Grace Ministry ini. Maka Tuhan juga pedulikan pelayanannya, pedulikan keluarganya, berkati, oh Tuhan, kebutuhan dan keperluannya. Tuhan, kuatkan iman dari hamba-hambamu, boleh tetap setia melayani Engkau. Berkati semua jemaat Zoom Tuhan yang sudah hadir dan mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kesetiaan mereka, semakin bertambah-tambah segala kebaikannya melalui usaha pekerjaannya, rumah tangga dan keluarganya, anak-anak, semua orang tua. Oh Tuhan, mantu dan cucu-cucu mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau mereka menghadapi masalah persoalan, biarlah Tuhan datang untuk menolongnya. Kalau mereka sakit, Tuhan juga sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sedang mengalami, oh Tuhan, masalah, biarlah Tuhan Engkau juga tolong. Kalau mereka sedang tergoda hatinya dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Sebentar hamba-Mu Cik Lingling juga akan melanjutkan kembali pelayanan ini sampai selesai. Tuhan memberikan ekstra kekuatan berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan kami di depan Engkau Tuhan, turun tangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah sekarang berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat permanen yang Tuhan limpahkan, yaitu keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan, dari sekarang dan sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ciling. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, semangat Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ciling. Immanuel. Amin. Ya, Tuhan berkati. Saya undang Ibu Christina Natalia yang mau bersaksi. Ibu Christina Natalia. Halo, selamat malam. Malam, silakan. Ya, Ai. Saya mau bersaksi buat kebaikan Tuhan buat hidup saya. Jadi, saya kan sama suami kerja di, saya punya toko cat sama bangunan. Nah, terus saya tuh sempat punya Shopee dulu. Shopee tapi kerjanya masih yang cat. Nah, sempat rame sekali. Itu setelah itu saya hamil. Saya off-kan Shopee-nya. Nah, saya off-kan Shopee-nya sekarang sudah nggak rame lagi.
Jadi Shopee itu susah-susah gampang. Nah, terus suatu saat di dalam hati tuh kayak kerasa gini, buka Shopee, tapi yang bangunan aja buka Shopee. Nah, terus sempet tuh saya tuh kayak antara maju enggak, karena saya tahu buka Shopee itu enggak segampang itu gitu loh. Terus sempet waktu itu AI doain kayak bilang, eh tapi bukan tentang Shopee waktu, tapi saya di dalam hati tuh sudah merasa, Tuhan, saya harus apa? Saya pengen tapi saya takut dan saya tidak tahu harus ngapain. Memulai dari mana juga bingung. Terus sempat waktu itu tahun baru, saya ingat banget AI bilang, melangkah, ayo melangkah gitu. Nanti Tuhan yang akan memberkati. Tapi saya nggak jalan-jalan, saya ini stuck di tempat itu terus karena saya merasa saya masih belum ada waktu untuk itu. Saya masih ngurusin anak-anak, saya ngurusin toko, jadi belum ada sempat ngurusin kerjaan tambahan. Sampai suatu saat itu kerasa banget di dalam hati kayak, ayo buka Shopee lagi, kapan kamu memulainya? Kalau kamu nggak mulai-mulai, ya kapan kamu mulai jalan? Terus saya tuh kayak bilang, lah ya apa, wong ngurusin anak-anak aja masih repot, belum ngurusin ini, belum ngurusin itu. Terus kayak bilang, ya kamu cari orang supaya bisa bantuin kamu ngurusin Shopee di rumah. Akhirnya saya cari orang. Saya cari orang ngurusin Shopee itu mulai bulan Agustus kemarin. Nah, karena saya tahu basicnya Shopee tidak segampang itu untuk dapat pesanan, itu saya kayak pesimis. Ya wis lah, lek gak jalan ya sudah, nanti mbaknya tak tarik ke toko. Saya tuh mikirnya gitu. Tapi mbak saya ini benar-benar saya siapkan dengan baik ya. Maksudnya kayak saya suruh foto yang bagus, saya kasih barang-barangnya, saya kasih perlengkapan semuanya buat foto. Sudah saya kasih arahan satu-satu dengan baik. Saya pikir ya sudahlah kalau jalan ya puji Tuhan, kalau nggak jalan ya sudahlah, yang penting sudah mencoba. Tapi ternyata di luar pikiran saya, benar-benar di luar pikiran saya baru buka itu Shopee bulan Agustus. Tiba-tiba orderan itu dalam bulan itu juga itu tiba-tiba sampai 30 sampai 50 pesanan per hari. Lalu dari mana juga nggak tahu. Padahal ya seharusnya sistem kerjanya sama kayak Shopee saya yang sebelumnya, tapi ya nggak tahu kok tiba-tiba toko ini jadi rame gitu. Bahkan sekarang itu sudah 100 pesanan per hari. Jadi benar-benar puji Tuhan, nggak tahu dari mana. Nah, saya sejujurnya juga antara bersaksi ini agak-agak takut-takut gimana ya, karena saya tuh sudah eh di dalam hati saya bilang ayo bersaksi. Tapi saya kayak iya ndak gitu loh. Terus waktu saya lagi kerja, ini saya lagi kerja sambil saya dengerin firman Tuhan, saya dengerin khotbahnya KMS waktu itu. Itu ada ayat yang benar-benar ngena banget di hati saya. Jadi ini yang saya mau bagikan. Maksud saya mau sharing tentang ayat ini yang benar-benar ngena di dalam hati saya. Jadi ayat itu di Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi ini menurut pendetanya ya, Ai. Saya nggak tahu, Ai. Kalau kuda itu katanya berbicara tentang senjata yang dipersiapkan dengan baik untuk peperangan. Karena dulu kan katanya semua peperangan harus, kalau kita mau perang, kita tuh harus punya persiapan ya. Kuda itu adalah persiapan pada zaman dahulu kala. Nah, semua orang pada saat mau perang kan pasti harus mempersiapkan kudanya dengan baik supaya dia bisa menang pada saat perang. Nah, tapi kemenangan itu semua ada di tangan Tuhan. Kalau di zaman saat ini, peperangan itu kalau di dalam pekerjaan itu dianggap sebagai kita, kalau kita mau bekerja, kita harus persiapkan semuanya itu dengan baik. Jadi misal kita mau buka toko, kita persiapin apa sih barang yang mau kita jual, terus tokonya gimana, enak atau dingin atau enggaknya. Jadi kan orang nyaman kalau misalnya ke toko. Jadi kita persiapkan semua dengan baik. Nah, itu yang saya dapat kemarin itu bahwa kita tuh harus punya persiapan tuh dengan baik. Tapi
semuanya itu dari Tuhan. Kemenangan itu kedaulatannya Tuhan. Kalau kita sudah persiapkan semuanya dengan baik, tapi kalau tidak ada transaksi atau tidak ada, Tuhan itu tidak memberikan orang untuk bertransaksi, ya buat apa? Tokonya sudah benar-benar bagus, tapi Tuhan nggak jalan. Nah itu. Nah jadi saya merasa bahwa kita harus mempersiapkan semua itu dengan baik, tapi tetap kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tapi persiapan yang kita lakukan itu juga tidak boleh membuat kita mentuhankan persiapan kita. Karena persiapan terbaik kita tidak akan merubah apapun kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan. Ya, itu sih ayat yang saya dapat banget. Jadi Tuhan benar-benar baik. Saya juga nggak nyangka gimana caranya orang-orang itu datang di Shopee saya juga bingung, bahkan kayak waktu event tuh saya sampai keteteran untuk bungkusin packing. Jadi ya benar-benar di luar nalar. Jadi Tuhan itu sangat amat baik. Tuhan menggenapi janjinya buat saya. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan sudah sediakan, Tuhan berkati, terbaik buat saya dan keluarga saya. Gitu aja. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Christina Natalia, luar biasa, semangat terus. Andalkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka Tuhan menyertai, Tuhan juga yang memberkati, ya, dengan caranya yang ajaib. Berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Semangat, tetap setia, mengiring melayani Tuhan, ya. Tuhan menyertai dan memberkati Natalia, Christina Natalia dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Semangat. Ada lagi yang, ya, Ibu Gembala mau ngomong? Ada lagi yang mau bersaksi atau yang mendapat pesan Tuhan bisa disampaikan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, Lumai. Ya, Lumai. Ya. Ya, silakan. Ibu. Ya. Ya. Shalom, Ya, Ibu ayat Nindiawati di, Sutikno. ya, Lumai. Di Matius 6 ayat 9 ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan juga di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan juga di Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalannya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan juga di Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan juga di Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga
Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini tentang berdoa ya. Berdoa itu artinya melakukan komunikasi dengan Allah. Kalau artinya luasnya itu berseru dan mencari kehendak Allah. Cara berdoa yang benar itu menurut Alkitab ada 5 ya. Itu yang pertama memandang Allah sebagai Bapa. Yang kedua mentahirkan tangan dan membersihkan hati dari kedengkian dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan seperti orang munafik. Dan keempat, tidak bertele-tele ya. 5 itu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, tetap semangat Ibu Lindiawati Sutikno. Semakin sering meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin Tuhan berikan petunjuk, dan semakin Tuhan membuat semuanya itu indah ya. Semakin lancar membacanya, lancar berbicaranya, lancar menyampaikan firman Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, semangat.